tidak berhak menerima, maka sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks yang berhak menerima inilah dinamika data akan terus berkembang. Kita membutuhkan konsolidasi terus-menerus, terutama pihak kepala daerah untuk lebih proaktif lagi bersama kami di dalam terus melakukan penanganan dan pembaharuan data ini. Kami akan terus melakukan ground check, nanti Bu Kepala BPS akan menjelaskan, Pak Mensos akan menjelaskan, dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Saya kira itu pengantar saya, Pak Mensos, Kepala BPS. Saya persilakan untuk melengkapi. Terima kasih Pak Menko. Hari ini untuk kesekian kalinya Pak Menko melakukan rapat bersama kami hari ini dengan Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan untuk membahas dua hal penting. Yang pertama adalah soal data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, di mana data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Saya berterima kasih Kepala BPS telah menyajikan data-data hasil pemutakhiran yang makin hari, makin bulan, makin tahun, makin akurat. Itu karena partisipasi daerah dan juga partisipasi masyarakat luas. Dalam menetapkan penerima manfaat, apakah bansos reguler, bansos termasuk di dalamnya adalah PBI, kami selalu berpedoman pada data-data dari BPS dan juga usulan dari daerah, khususnya pada desil 1 sampai desil 5. Berdasarkan data itu kemudian kami tetapkan. Jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat yang kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penyaluran. Tentu kita untuk urusan PBI hasil penetapan itu kita teruskan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama melayani para peserta BPJS Kesehatan khususnya dari PBI. Nah, untuk supaya data kita lebih akurat sesuai arahan Pak Menko, kita akan terus perkuat ya mekanisme-mekanismenya. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, dan yang kedua kita minta seperti disinggung Pak Menko tadi, peran pemerintah daerah. Jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk memperbaiki data kita lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Ada lewat comment center, WA center, maupun lewat cek bansos. Saya kira ini, terima kasih Pak Menko, arahannya hari ini. Kami akan segera tindak lanjuti di lapangan bersama Kepala BPS, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih Pak Mensos. Jadi pemutakhiran DTSCN setiap 3 bulan oleh BPS. Ya. Kemudian penerima PBI pemutakhiran setiap 1 bulan agar PBI tepat sasaran, dan kita akan memberi jeda hasil pemutakhiran itu untuk dikonsolidasikan pihak-pihak khususnya BPJS Kesehatan untuk dikonsolidasikan supaya tidak terjadi apa yang disebut kesalahpahaman. Yang berikutnya
masyarakat berhak mengajukan seperti yang disampaikan Pak Mensos, sanggah dan reaktivasi kepada 3 jalur. Jalur yang pertama cek bansos, jalur yang kedua call center, jalur yang ketiga ada nomor WA. Ini menjadi saluran sanggah bagi para peserta yang sebetulnya berhak, tetapi dicoret karena sudah dianggap mampu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kepala BPS untuk melengkapi sebuah yang disampaikan Pak Mensos. Terima kasih Pak Menko PM atas kesempatannya melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PM dan juga Pak Mensos, bahwa pada hari ini kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disepakati bahwa keakuratan data ini menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu yang 11.017.000-an orang yang juga statusnya dinonaktifkan, ini BPS akan melakukan segera ground check bersama-sama dengan Kemensos. Nanti kami di lapangan, BPS daerah akan berkolaborasi dengan PKH, pendamping PKH, dan juga kami akan merekrut beberapa mitra statistik. Ini akan kami segera selesaikan yang 11 juta ini dalam waktu sekitar 2 bulan. 11 juta ini kalau kita konversi menjadi keluarga, kira-kira sekitar 5,9 juta keluarga yang akan kami ground check. Kedua adalah tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko PM, bahwa di dalam cek bansos itu sudah dilengkapi dengan fitur untuk masyarakat bisa memutakhirkan desilnya dengan cara mereka harus memasukkan keterangan dan juga mengisi form yang sudah kami sediakan. Jadi fitur cek bansos sudah dilengkapi dengan fitur untuk pemutakhiran desil. Jadi masyarakat bisa segera aktif untuk melakukan pemutakhiran di sana. Kemudian yang ketiga yang dapat kami sampaikan juga bahwa keputusan Pak Mensos mengenai desil 1 sampai 5 adalah untuk PBI. Artinya data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perankingan atau pendesilan di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Karena perankingan desil 1 sampai 10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah. Ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah, dan kita semua pendesilan atau perankingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah. Demikian sebagai melengkapnya Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BPS. Jadi amat sangat clear bahwa masyarakat pun bisa melakukan updating desilnya melalui apa istilahnya fitur usul sanggah. Ya, yang satu cek bansos di dalamnya fitur pemutakhiran desil, fitur pemutakhiran desil. Ini penting untuk kepala desa, untuk kepala daerah, supaya betul-betul proaktif mendeteksi warganya agar desil yang terus berubah dan dinamis ini menjadi amanat penting agar tidak terjadi kesalahan. Sekali lagi ya, kepala desa, lurah, kepala daerah pada umumnya diminta proaktif dalam cek bansos pemutakhiran desil. Ini penting supaya semuanya tertangani. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan. Ini saya Bima dari Antara ingin bertanya dua hal yang terkait. Pertama tentang, kan ini ada fitur usul sanggah. Apakah dalam pembahasan tadi juga ditentukan berapa lama respon pemerintah untuk merespon hasil usul sanggah itu tadi? Dua, ini kan beberapa hari terakhir kan mencuat publik berbicara dan lembaga statistik juga, lembaga survei juga berbicara program ini bagus, tapi
minim komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terus apa respon pemerintah? Apakah nantinya bakal dibuatkan sebuah tabel yang bisa diekspos, yang bisa dilihat masyarakat, yang misalnya di Kabupaten A, Provinsi A, sekian banyak yang dilakukan, apakah nanti bakal masuk usulan terkait program ini? Terima kasih. Pak Mensos, saya persilakan. Ya, yang pertama, semuanya sudah bisa melihat sebenarnya ya, lewat cek bansos itu. Tadi ada fitur pemutakhiran, ada fitur usul sanggah. Jadi lengkap di situ, semua bisa membuka, dan saya ingin sekali lagi mengundang seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk menghadirkan data yang akurat. Datanya akurat, bansos kita tepat sasaran. Kalau data kita tidak akurat, bansos kita akan salah sasaran. Intinya itu, ya. Dan yang kedua, tentu kita memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan keberatan, atau juga mungkin juga merasa tidak patut lagi menerima bansos. Itu tentu kami hargai. Maka itu mekanismenya dibuat. Ada yang bisa langsung. Jadi untuk data bisa setiap hari pemutakhiran itu. Tapi hasilnya ada yang sebulan sekali untuk PBI, 3 bulan sekali untuk bansos reguler. Kira-kira gitu. Maksudnya ada nggak pembahasan spesifik, misalnya kan permasalahan ini kan kadang kan daerah juga nggak aware. Terus misalnya pemerintah pusat untuk misalnya Provinsi Jakarta